Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Antasari semuanya? Alhamdulillah kita jumpa lagi di podcast kesayangan kita. Kali ini kita bertandang ke ruangan Bapak Rektor gitu ya. Ada Aradifa, kemudian juga ada Daniel. Siapa mereka berdua ini gitu ya? Sampai-sampai kok kami mengetuk pintu ruangan Pak Rektor untuk berkunjung. Oke, kita akan berbincang bersama Bapak Rektor. Kita akan ngobrol terkait dengan UIN Antasari ini sebetulnya bagaimana sih perkembangannya hingga tahun 2025 ini. Halo Bapak, kawan-kawan semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya hai dulu dengan Sobat Antasari di sana? Halo. Oke, Bapak, ini kami mengunjungi Bapak untuk memastikan gitu, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram kita, kemudian juga ke WhatsApp Humas dan sebagainya. Kita menanyakan UIN Antasari ini sebetulnya apa perbedaannya dengan IAIN, Pak? Oh iya, terima kasih. Iya. Jadi memang sebagian orang agak bingung antara Universitas Islam Negeri dengan Institut Agama Islam Negeri. Nah, kalau institut itu dia khusus untuk mengkaji bidang ilmu tertentu. Nah, dalam hal ini adalah ilmu keislaman. Dahulu itu seperti itu. Setelah kita menjadi universitas, kita tidak hanya mengkaji ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga ilmu-ilmu modern, ya. Baik itu ilmu-ilmu alam, misalnya fisika, biologi, kimia, astronomi, ya, atau ilmu-ilmu sosial, sosiologi, antropologi, psikologi, dan seterusnya. Humaniora juga seperti sejarah, filsafat, sastra, dan sebagainya. Jadi kajian di Universitas Islam Negeri itu lebih luas ya dibanding dengan kajian di IAIN. Jadi beda Pak ya, Beda. Wajahnya berbeda. Betul. Oke, barangkali nih Daniel yang jauh-jauh dari Malaysia kok mau kuliah di UIN Antasari? Jangan-jangan itu alasannya nih. Silakan Daniel bercerita, kenalan dulu sama Sobat Antasari. Assalamualaikum, nama saya Daniel bin Saruh, berasal dari Kuching, Malaysia. Ya, cerita saya di sini pertama kali ke Banjarmasin memang agak sulit ya, karena bahasanya yang beda banget. saya kecil. Sekarang alhamdulillah sudah bisa saya menguasai, ya mungkin tidak sepenuhnya bahasa Banjar. Lancar ini Pak ya? Betul. Sudah lancar bahasa Indonesianya Jadi ini. bahasa Indonesia dan bahasa Banjar sebenarnya. Oke. Oke, gimana Daniel bisa masuk ke UIN Antasari ini? Kenapa di antara sekian banyak college atau universitas gitu ya yang ada di Malaysia sendiri gitu, bahkan di Indonesia pun banyak, tapi Daniel malah memilih ke Banjarmasin gitu, itu gimana? Jadi sebelum saya ke Banjarmasin, tapi ada memiliki ujian dari pusat dari PLD Hikmah tadi. Di mana ujian itu misalkan saya lulus dalam ujian tersebut, maka saya akan dihantar ke kuliah di Banjarmasin Indonesia. Oh gitu, jadi memang bersemangat sejak awal Pak untuk datang ke Indonesia, tepatnya di Banjarmasin untuk berkuliah di UIN Antasari. Nah, Sobat Antasari semuanya, Daniel jauh-jauh dari Malaysia saja itu datang ke UIN Antasari buat berkunjung. Jadi jangan ragu, segera daftarkan diri ke UIN Antasari Banjarmasin. Oke, di sebelahnya ada nih kakak cantik Radifa. Kenalan dulu, lalu kemudian ceritakan kenapa bisa memilih UIN Antasari. Oke. Halo Sobat Antasari, sebelumnya perkenalkan saya Radifa Nazma Mutazira, bisa dipanggil Radifa. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa aktif di semester 6. Awal mula mengapa saya memilih untuk berkuliah di UIN Antasari tidak jauh-jauh karena faktor lingkungan keluarga juga. Karena rata-rata keluarga saya itu lulusan dari UIN Antasari. Nah, dan rata-rata mereka semua itu malah jadi orang besar gitu. Mereka bisa bersaing di kancah nasional sekalipun, bahkan internasional. Jadi saya pun terinspirasi dan dapat dorongan dari keluarga juga. Nah, selain itu juga tentunya saya punya pertimbangan nih, karena saya punya kakak perempuan yang berkuliah di PTN. Nah, jadi saya punya perbandingan tentang dua kampus ini. Kan ada orang tua saya yang berkuliah di PTKIN dan kakak saya di PTN. Saya bisa membandingkan dan
ternyata saya memilih di PTKN ini karena saya ingin lebih memperdalam ilmu agamanya. Saya bisa membandingkan bahwa ternyata saya di UIN Antasari ini bisa mendapatkan keduanya loh. Saya bisa dapat ilmu umumnya, saya bisa mendapatkan ilmu agamanya. Bahkan saya juga bisa tetap menjaga diri saya yang berpakaian seperti ini. Saya bisa istiqomah dan terjaga dari pergaulan bebasnya juga tentunya. Itu penting Sobat Antasari semuanya ya. Jadi jangan ragu memilih PTKIN UIN Antasari Banjarmasin. Oke, Pak, tadi ada kawan-kawan sebut terkait dengan korelasi ilmu ya Pak, antara ilmu umum dengan ilmu agama. Bahkan Radifa sendiri membandingkan antara ada yang kuliah ya, keluarganya ada yang kuliah di PTN, ada yang di PTKIN. Radifa mantap untuk memilih PTKIN. Nah di UIN Antasari ini, kata Radifa, ada integrasi ilmu tadi Pak? Betul. Oke, Bapak boleh sampaikan. Jadi mungkin kalau saya mau bagi klasifikasi gitu, itu ada 3 kelompok. Jadi ini kelompok yang pertama di UIN ini adalah yang mendalami ilmu-ilmu keislaman yang diperkaya dengan ilmu-ilmu modern, ya, sosial, humaniora. Ini misalnya program studi seperti Al-Quran dan Tafsir, Akidah dan Filsafat, ya, perbandingan madhab, hukum ekonomi syariah dan sebagainya. Itu prodi-prodi yang fokus kepada ilmu-ilmu keislaman, tetapi tidak hanya ilmu keislaman, ya, ditambah diperkaya dengan sejarah, diperkaya dengan filsafat, diperkaya dengan sosiologi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Betul. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah ilmu-ilmu yang sifatnya itu lebih aplikatif ya. Jadi dia mempelajari agama untuk disampaikan melalui lembaga-lembaga formal. Misalnya nih, dia mau jadi guru agama misalnya. Nah, jadi guru agama itu tidak cukup hanya menguasai ilmu agama kan? Betul. Nah, maka dia harus belajar pedagogi, bagaimana metode pembelajaran, bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran, bagaimana membuat rencana pembelajaran, evaluasi dan sebagainya. Atau misalnya dia mau bekerja di lembaga pendidikan sebagai manajer, misalnya pengelola, ya. Entah itu nanti jadi tenaga kependidikan atau menjadi kepala sekolah, maka dia harus belajar ilmu manajemen misalnya. Nah, kalau fakultas dakwah misalnya, ya, ada jurusan komunikasi dan penyiaran, ya kan, komunikasi dan penyiaran Islam. Ini dia di samping kontennya, isi daripada dakwah, dia juga belajar teknis, bagaimana misalnya membuat video, membuat siaran di radio, bagaimana menjadi penyiar dan seterusnya, ya. Itu klasifikasi yang kedua. Nah, yang ketiga di UIN ini ada yang lebih fokus kepada ilmu modernnya. Nah, tetapi juga tetap diberikan pandangan keislamannya. Contohnya, ada kita punya jurusan teknologi informasi. Ya, ini kan jurusan yang betul-betul mempelajari teknologi, gitu ya. Namun, kita tahu bahwa teknologi itu akan disalahgunakan apabila manusia tidak dibimbing oleh nilai-nilai agama. Betul. Maka nilai-nilai agama juga dimasukkan dalam pembelajaran itu. Seperti nanti kita juga punya tahun ini ilmu lingkungan, ya. Ada bisnis digital, ya. Nah, ini klaster atau klasifikasi yang ketiga ini jenisnya seperti itu. Nah, karena itu kalau di UIN seperti kata Diva tadi, kita bisa mendapatkan kedua-duanya. Kalau bahasa kampungnya itu dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nah, itu bahasa kampungnya gitu. Kan untung gitu kan. Betul. Ya? Nah, itu. Oke, buy one get one. Iya, iya betul. Oke, buy one get one free ya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu. UIN Antasari siap membantu pembimbingan, mengayomi dan mengarahkan ke masa depan yang lebih baik lagi. Oke, Bapak, kalau boleh kita simpulkan berarti kita memasukkan nilai-nilai keislaman, dengan kata lain Islam itu menjadi roh dari ilmu pengetahuan yang kita ajarkan di sini. Oke. Kemudian gini, ini UIN sekarang kan banyak banget nih Pak ilmu-ilmu umum gitu. Orang sebutnya kayak kita punya
tadris biologi, tadris fisika, kemudian tadris kimia, teknik informatika yang baru Bapak sebutkan. Ada lagi kita membuka program studi ilmu lingkungan. Nah, apakah kemudian akan akan menghilangkan ilmu-ilmu agama gitu, yang laku malah ilmu umumnya atau nanti malah ilmu agamanya berkurang? Ya, jadi ada 2 langkah yang kami ambil. Yang pertama adalah memperkuat kajian keislaman itu melalui program khusus ulama. Nah, khusus ulama ini dapat beasiswa, artinya dia tidak perlu bayar UKT ya, tapi difasilitasi oleh kita. Nah, itu terbatas tentunya, sangat selektif. Kita kasih asrama yang bagus juga. Nah, yang kedua, semua mahasiswa UIN itu akan diberikan pembekalan di asrama ya. Asrama selama 3 bulan atau 4 bulan ya, antara itulah waktunya, dalam rangka untuk pertama menanamkan nilai-nilai Islam dan praktek amal ibadah. Jadi amal ibadah itu diajarkan di asrama. Yang kedua adalah memberikan motivasi dan arah belajar supaya mahasiswa bisa sukses selesai pada waktunya. Jadi ada program misalnya setting goal training ya, ada program success story itu untuk memotivasi para mahasiswa yang kuliah yang belajar di asrama, misalnya gitu ya. Nah ada lagi satu, ini mungkin unik di UIN Antasari ya. Jadi di UIN Antasari ini untuk semester 2 itu ada tes potensi bakat minat yang disebut dengan ADAP. Aplikasi deteksi akhlak dan bakat. Nah, sudah kan ya? Sudah, Pak. Jadi kalau tes itu nanti mahasiswa dapat tes secara elektronik, itu aplikasinya kita punya sendiri. Dia akan tahu potensi dirinya itu apa. Lalu nanti akan dibina melalui berbagai kegiatan, baik itu kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh unit pengembangan kewirausahaan dan karir ya, yang namanya UPKK. Nah ini UPKK banyak sekali kegiatannya. Jadi rugi kalau tidak ngambil itu, dan mahasiswa untung kalau mengambil kegiatan di situ. Ya. Nah tadi Bapak Rektor ada menyebutkan asrama. Ini karena semester 6 pasti sudah merasakan asrama ya. Boleh dong di-spill ya, barangkali Sobat Antasari di sana gitu ingin tahu gimana sih pengalaman Radifa dengan Daniel gitu ya, tinggal di asrama. Apalagi Daniel kan jauh nih dari Malaysia. Itu gimana? Boleh siapa? Radifa dulu boleh. Iya, baik Ibu. Jadi pertama kali saya asrama itu saya pastinya mendapatkan teman sekamar. Nah, teman sekamar ini kita betul-betul hidup dengan orang asing. Kita entah itu belum kenal sebelumnya, kita belum pernah satu kamar dimanapun, tapi di sini kita diajarkan untuk bisa saling toleransi. Karena masing-masing orang punya kepribadiannya kan. Jadi kita di sana juga bisa menjaga diri kita, gimana sih kita tuh bisa beradab gitu dengan orang lain, kita bisa jaga diri, jaga kebersihan. Jadi untuk kepribadian kita tuh dibentuk dari dalam kamar itu sendiri dulu. Nah selanjutnya untuk dalam lingkup yang lebih luas lagi, saya juga alhamdulillahnya di asrama itu pernah kenal juga dengan mahasiswi dari Malaysia. Nah jadi interaksi dengan mahasiswi asing ini seru banget karena bahasanya yang berbeda, terus juga dengan pergaulan yang beda, kan kita bisa saling sharing, tukar pengalaman, itu seru banget. Jadi menambah relasi, ternyata di Mahat aja kita itu udah dapat relasi, kita udah bisa membentuk kepribadian. Jadi itu yang paling berharga dan mengesankan untuk saya pribadi, Bu. Jadi sayang kalau dilewatkan asrama ini ya. Betul. Daniel gimana nih? Datang dari Malaysia kan ke sini langsung masuk asrama tuh ya. Oke, gimana perasaan Daniel atau kesan apa yang Daniel rasakan gitu ketika sampai masuk asrama di sini? Gimana? Kesan saya setelah masuk asrama adalah saya merasa lebih didisiplinkan asrama. Karena setiap waktu apalagi waktu sholat harus tepat waktu, sholat berjamaah, dan apabila ada program yang khusus dilakukan oleh Bapak UIN, kami harus menyertai. Misalkan tidak menyertai, maka
kami harus ulang lagi ambil ujian di Mahat tadi. Oke, jadi kalau dibilang gini, biasanya itu kan, wah asrama menyeramkan gitu. Jadi sebetulnya nggak seperti itu ya? Iya. Enggak, jadi malah lebih enak teratur gitu. Tadi Daniel ada sebut kata mendisiplinkan ibadah gitu. Jadi dengan kata lain, Daniel merasa terbantu ya. Ketika di asrama ini Daniel merasa terbantu, dibimbing sehingga betul-betul terlatih untuk merutinkan ibadah wajib terlebih sunnahnya. Oke, nah ini sama nggak dengan pesantren? Nah kan biasanya udah 6 tahun nih sekolah di pesantren gitu kan, plus pengabdian lagi ada loh Pak, beberapa pesantren yang mengabdi gitu. Ini sama nggak dengan pesantren? Iya, saya izin menjawab Ibu. Kebetulan saya juga pernah 1 tahun aja tapi di asrama. Jadi saya secara nggak langsung bisa membandingkan antara asrama dengan pesantren yang betul-betul. Jadi kita di asrama itu betul kita disiplinkan tentang ibadahnya. Kita juga harus saling sabar, kita juga harus saling berbagi dengan sesama, ada peraturannya yang bisa mendisiplinkan tadi. Tetapi kita di asrama itu cuman dari sore ke pagi loh waktunya, cuman sore ke pagi, enggak 24 jam kita diatur di asrama itu. Jadi itu paling penting yang supaya teman-teman tuh bisa tahu dan jangan takut dengan asrama terutama yang ada di Winansari Banjarmasin. Kalian dari pagi, kalian bisa kuliah, kalian bisa berteman, kalian bisa bersosialisasi, kalian dibebaskan tanpa ada peraturan yang terikat dengan asrama itu. Jadi waktu kalian itu enggak seketat bagaimana kita di pesantren gitu loh Bu, perbandingannya. Termasuk Daniel juga di sekolah berasrama juga dulunya ketika di Malaysia. Berbeda juga. Berbeda. Gimana nih? Jadi perbedaannya dulu kalau di asrama sekarang HP nggak diperbolehkan. Jadi aman aja. Kalau di tempat saya dulu HP biasa disimpan, bisa diakses pada hari Sabtu atau Minggu. Ketika libur ya, kalau aman, jadi tidak semenyeramkan yang terdengar di luar. Seru ya. Banyak teman ya. Kenalan, bareng, sore bisa keluar futsal. Iya. Nah ini kan Daniel tadi ada disebut ya, ada culture shock ketika datang dari Malaysia, bahasa Melayu, datang ke Banjarmasin, bahasa Banjar. Jadi kawan-kawannya menyambut Daniel bukan pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Banjar. Gimana Daniel? Makanya ya emang saya agak kaget. Banjar. Cepet banget. Coba bahasa Banjar apa ya? Gitu. Sekarang saya sudah bisa bahasa Banjar. Bisa bahasa Banjar. Boleh dicek Ibu. Boleh dicek ya Bu. Daniel bisa bahasa Banjar. Malah gimana Pak? Boleh saya mengomentari? Ya, silakan. Jadi setiap kali acara pembukaan dan penutupan asrama itu kalau saya ada waktu biasanya saya hadir ya. Karena waktu ada penutupan saya hadir nggak? Hadir Bapak. Hadir ya. Iya Pak. Dan selalu saya goda mahasiswa itu. Saya bilang pasti kalian ini terpaksa dengan ikhlas. Iya, tetapi waktu penutupan seneng banget dan semua merasa sangat berkesan. Buktinya begini. Kalau penutupan itu, saya kadang-kadang pulang sampai jam 10 hanya untuk berfoto setiap grup. Iya Pak. Ya kan? Mereka antusias. Iya, mereka mau mengenang kebersamaannya itu. Dan saya merasa mereka gembira. Saya juga tentu sangat gembira ya melihat anak-anak ini. Dan saya ingat almarhum Pak Saifi, Kepala Biro itu kan terakhir kali itu menghadiri acara penutupan itu juga beliau mengatakan pada saya, aduh kalau melihat anak-anak begini saya sangat gembira sekali, hatinya senang sekali. Nah itulah yang mungkin terbayang juga bagi para orang tua ya. Saya yakin para orang tua juga akan bahagia itu kalau melihat acara penutupan pemondokan di asrama gitu. Gitu. Tadi Pak Rektor juga ada menyebut adab. Betul. Aplikasi adab. Ini kawan-kawan sudah pernah ya mengisi aplikasi adab.
Dulu mungkin ketika masuk ke UIN Antasari masih belum jelas tuh ya, mau jadi apa, bakatnya kemana gitu. Nah di UIN Antasari ini difasilitasi ada tes adab yang seperti Pak Rektor sampaikan tadi, ada aplikasi deteksi akhlak dan bakat. Nah ini melalui aplikasi ini kawan-kawan diarahkan untuk mengenali potensinya, mau kemana nih dan bakat apa yang mungkin harus dikembangkan gitu ya. Itu membantu kawan-kawan setidaknya untuk merancang masa depan. Saya akan meningkatkan skill atau keterampilan apa di UIN Antasari itu gitu. Oke, gimana perasaannya atau kesannya ketika mengisi aplikasi adab di semester berapa waktu itu mengisi? Rasanya di semester awal, mungkin semester 2 ya Pak ya. Iya, kan sudah lama rasanya berlalu, Bu. Itu gimana? Ini kan di Malaysia nggak ada ya? Nggak ada. Jadi itu first time Daniel mengisi aplikasi adab itu gimana tuh? Kan baru semester 2 terus ngisi aplikasi adab gitu. Mungkin saya belum lupa. Oh terlupa, sudah lupa juga. Tapi hasilnya masih ingat? Sudah lupa juga. Oke. Kayak Radifa ada mungkin? Kalau dari saya, Ibu, untuk hasilnya kayaknya selaras aja dengan jurusan saya. Iya, salah dengan jurusan karena saya yang suka untuk berbicara, public speakingnya. Jadi saya yang ingin tampil di depan umum itu selaras dengan jurusan saya juga, betul. Iya, skill yang harus ditingkatkan itu di public speaking gitu. Iya, Bu. Jadi lebih yakin Mantap Ibu dari mahasiswa baru. Oke, jadi lebih mantap lagi nih ketika jadi kuliah di UIN Antasari semester 2 ada tes adab. Iya. Ketika sudah tes adab itu semakin yakin. Betul. Oke, kemudian Pak ini kan alumni. Ini kan sekarang itu banyak ya barangkali pertanyaan orang gitu. Sarjana itu kan sudah banyak banget deh sekarang. Setiap perguruan tinggi itu kan untuk mewisuda saja setiap semester aja udah berapa ribu gitu Pak ya, ditambah dengan kita kalau wisuda itu sekali wisuda ada 400, 2 sesi 800-an gitu, itu dari kita, dan kita setahun 4 kali wisuda gitu. Nah itu akan jadi pertanyaan, apa perbedaan antara alumni UIN Antasari dengan kampus-kampus yang lainnya sehingga menjamin masa depannya terarah dan terukur gitu terkait dengan potensi bakat dan skillnya tadi. Ya, pertama saya ingin membangkitkan kesadaran masyarakat kita ya, bahwa meskipun sarjana itu katanya banyak, tetapi dibanding jumlah penduduk kita itu sangat sedikit. Dan khusus Kalimantan Selatan saja rata-rata pendidikan masyarakat di sini baru 7,9 tahun, baru SMP. Jadi itu penting bahwa pendidikan tinggi itu meskipun tampaknya banyak yang diwisuda, tapi sebenarnya masih sedikit dibanding jumlah penduduk kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, UIN Antasari ini beruntungnya adalah lembaga pendidikan universitas yang dibiayai oleh negara. Karena dia dibiayai oleh negara, maka fasilitasnya itu bisa dikatakan lengkap, ya. Sementara uang kuliahnya murah. Nah, betul. Sekali, Bapak. Jadi misalnya nih di kampus 1 aja nih, kampus lama nih. Sekarang ruang-ruang perkuliahan kita ber-AC. Apalagi di kampus 2 yang baru dibangun dengan AC yang canggih gitu kan. Nah, aulanya besar, videotronnya ada 3 gitu. Keren banget ya kan. Kalau ditanya UKT-nya berapa, ternyata masih ada yang 400.000. Nah, ini kenapa itu bisa? Karena itu difasilitasi oleh negara. Kita punya laboratorium fisika, kimia, dan biologi yang sangat canggih misalnya ya. Itu termasuk yang tinggi lah kualitasnya. Nah, kalau kita membiayai sendiri kita nggak mampu. Tapi karena ini dibantu oleh negara, maka kita bisa memiliki fasilitas yang bagus seperti itu. Dan karena itu rugi masyarakat. Betul. Kalau tidak memanfaatkan ini, ya sangat rugi. Jadi apalagi beasiswa banyak, misalnya tahun lalu 450 orang ya untuk beasiswa KIP. Ya. Tahun ini turun menjadi berapa? Saya lupa, 300 orang kalau nggak salah. Tapi masih banyak juga. Masih banyak. Itu Pak, banyak banget. Banyak banget itu. Ya,
Belum lagi beasiswa yang lain ya. Ada Basnas, ada dari bank, ada Bank Indonesia, ada dari BSI, ada dari Bank BRI, macam-macam lembaga swasta juga. Jadi ini apa yang ditawarkan oleh Winantasari kepada masyarakat. Nah, jadi rugi masyarakat itu kalau nggak mau kuliah situ. Itu yang pertama ya. Saya agak panjang, jadi maaf. Boleh Pak. Yang kedua itu begini. Orang kuliah itu sebenarnya semua lembaga pendidikan ya, itu tujuannya adalah mendidik peserta didik ini, dalam hal ini kampus kita adalah mahasiswa, agar mereka siap nanti setelah tamat menghadapi hidup. Nah, siap menghadapi hidup itu bukan sekedar orang bisa bekerja dan dapat duit, ya. Itu salah satu saja. Menghadapi hidup itu dengan segala macam problematikanya, ya, tentu rumit. Nah, salah satunya adalah orang harus misalnya tadi memiliki disiplin misalnya. Disiplin itu modal hidup yang sangat penting. Tadi dia juga bilang soal jaringan pertemanan, ya. Coba kalau misalnya kita tinggal di kampung, gak pernah kemana-mana, ya. Bandingkan dengan anak yang kuliah, dia punya banyak teman. Bahkan temannya ada di luar negeri, dari Thailand, ada di Malaysia. Itu kan tak bayar. Dan kata Nabi, kalau orang banyak silaturahminya itu banyak rezekinya. Ya kan? Jadi ini bagian dari menyiapkan, ya kan? Nah, kemudian menyiapkan itu apalagi? Contohnya adalah ilmu dan keterampilan, ya. Jadi ilmu dan keterampilan, ilmu dipelajari di program studi masing-masing, keterampilan itu dikembangkan di unit pengembangan kewirausahaan dan karir, serta di organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di sini. Nah, dengan modal itu, kami berharap alumni kita itu siap menghadapi hidup. Saya memberikan contoh begini. Kalau orang bilang kebanyakan sarjana lalu sulit bekerja, itu benar kalau yang dimaksud pekerjaan adalah menjadi PNS atau ASN. Itu benar. Karena penduduk Indonesia ini sudah 250 juta, yang jadi ASN mungkin sekitar 4 juta saja. Ya kan? Maka menurut saya pandangan seperti itu tidak tepat. Nah, seharusnya kita berpikir adalah bagaimana agar orang yang menjadi sarjana ini bermanfaat hidupnya bagi masyarakat. Kalau dia memberikan manfaat artinya mendatangkan kebaikan, ya. Kalau dia memberikan manfaat, maka dia pasti akan bisa bertahan hidup dan hidup sejahtera. Betul. Ya, apapun itu yang dia lakukan. Nah, termasuk misalnya keterampilan-keterampilan yang tidak dipelajari di program studi. Ya, misalnya kita ada kerjasama ini keterampilannya dengan BLK misalnya, itu bersertifikat. Ada pelatihan desain grafis, ada pelatihan merias pengantin, ya kan? Ada pelatihan menjahit, ada pelatihan instalasi listrik, ya. Nah, itu bagi yang berminat silakan saja. Nah, jadi dengan keterampilan-keterampilan itu, kalau ada peluang pekerjaan yang halal, yang bermanfaat, why not? Ya kan? Bedanya adalah karena dia telah dididik di perguruan tinggi, dia memiliki kedisiplinan yang tinggi, dia memiliki network jaringan yang lebih luas, sehingga dia bisa mengembangkan karirnya lebih baik daripada orang yang gak pernah kuliah. Nah, itu. Jadi jangan khawatir ya, Winantasari sebetulnya sudah memitigasi Pak ya. Sudah merencanakan kemana mengarahkan mahasiswanya. Jadi bukan kuliah pulang gitu, kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Jadi calon mahasiswa Winantasari itu jangan khawatir, di Winantasari ini ada UPKK. Ada UPKK yang tadi Pak Rektor sampaikan, itu nanti ada tawaran untuk misalnya menekuni bidang instalasi listrik gitu ya. Mungkin tiap tahun berbeda ya Pak. Beda-beda gitu. Jadi silakan, kalau hanya memanfaatkan untuk kuliah saja bisa jadi skillnya tidak terasah gitu. Maka tadi Pak Rektor sampaikan rugi kalau mahasiswa tidak memanfaatkan. Ya, saya tambahkan lagi. Jadi nanti kalau Anda tamat kuliah di UIN,
3 tahun setelah tamat itu masih kami dampingi. Karena pusat karir itu juga melayani untuk berbagai kebutuhan alumni untuk misalnya mencari pekerjaan, kita ada bursa kerja, job fair. Untuk menghadapi tes, kita ada mock up interview, latihan bagaimana menghadapi interview, latihan menghadapi bagaimana tes CPNS. Kita memberikan pelatihan juga untuk mereka yang mau melanjutkan studi dan mendapatkan beasiswa kemana aja, dalam negeri, luar negeri, itu ada pelatihannya. Jadi kita betul-betul memperhatikan ya bagaimana alumni kita ini agar bisa betul-betul siap menghadapi masa depannya. Karena itu hasil tracer study kami, tracer study itu penelusuran alumni ya selama beberapa tahun terakhir ini. Seingat saya banyak alumni kita itu sebelum tamat sudah dapat pekerjaan. Nah, sebagian mereka ada yang menunggu 1 bulan setelah tamat. Yang paling rata-rata itu paling lama adalah menunggu 3 bulan setelah tamat. Jadi mereka dapat pekerjaan. Nah, jadi jangan khawatir Pak ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Dunia ini luas. Betul. Utamanya manfaatkan fasilitas yang sudah ditawarkan oleh UIN Antasari Banjarmasin, termasuk UPKK, kemudian juga kita punya satu lagi Pak, UPB. Betul sekali. Ya, unit pengembangan bahasa. Nah, ini kawan-kawan ini pasti pernah merasakan bagaimana sebetulnya UPB ini berperan dalam pengembangan potensi bahasa kawan-kawan. Silahkan, Daniel dulu. UPB mengajarkan ada 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi bahasa bagi yang kawan-kawan mungkin bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya masih ya sosok biasa gitu. Jadi di UIN Antasari ini ada mengajarkan untuk bagi semester awal ya. Sampai lulus. Oke, jadi jangan khawatir misalnya ada memiliki keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris dan Arab sebetulnya ada dilatih. Nah, ini tinggal mahasiswanya saja lagi memanfaatkan fasilitas itu. Kalau Daniel kaget nggak? UPB kan pagi ya? Itu gimana tuh? Tadi paginya pas saya masih asrama dulu. Tapi aman aja sih. Aman aja. Emang bangun pagi, awal pagi dari asrama. Jadi ya biasa. Tapi pas ngekos di luar kampus. Jadi saya agak jauh ya, mungkin sekitar 10 menit jalan kaki untuk ke kampus. Jadi take time ya. Jadi take time. Ya. Alhamdulillah aman aja. Aman aja juga. Oke, nah Kak Diva gimana nih UPB-nya? Alhamdulillah lancar juga Bu. Jadi UPB itu menurut saya ya Bu, UPB itu bisa mengajarkan kita bahasa asing kan Bu. Jadi ternyata kita itu bisa berbahasa asing diajari loh di UIN Antasari, nggak perlu kita harus masuk jurusan bahasa gitu. Kan kita punya tadris bahasa Inggris, pendidikan bahasa Arab yang berfokus di bahasa asing gitu pendidikannya. Ternyata kita sebagai mahasiswa bahkan sejak mahasiswa baru kita sudah dididik gitu untuk bisa berbahasa asing, untuk bisa menguasai. Bahkan yang belum bisa pun akan jadi bisa setelah melalui UPB ini gitu. Jadi kita nanti setelah lulus tentunya harapannya kita bisa bersaing gitu di dunia kerja yang lebih luas, bahkan ke ranah internasional sekalipun karena skill bahasa yang sudah diberikan kepada kita gitu. Nah ini berarti kan tinggal Sobat Antasari semuanya memanfaatkan dengan baik tawaran fasilitas oleh UIN Antasari Banjarmasin gitu ya. Oke, nah sekarang ini kan Pak, kita sudah terakreditasi unggul. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya Pak ya, kemudian juga fakultas-fakultas kita juga banyak meraih program studi yang juga akreditasinya unggul. Masyarakat barangkali bertanya gitu ya, apa sih sebetulnya perbedaan akreditasi ini gitu ketika meraih unggul ini, apa manfaatnya buat para alumni, kemudian juga apa bedanya dengan kampus lainnya mungkin yang belum terakreditasi unggul? Ya, saya mengatakan dulu unggul itu bisa artinya 3 macam. Betul. Pertama, the best, yang terbaik, unggul. Yang kedua, the first, yang pertama. Walaupun dia bukan terbaik, tapi dia yang pertama, gitu kan. Itu unggul juga. Yang ketiga adalah the only, satu-satunya, ya. Bukan yang terbaik, bukan yang pertama, tapi yang satunya. Nah, itu unggul juga. Nah, kita ya dalam 3 pengertian itu adalah ya.
Artinya dalam hal tertentu kita memang the best. Saya mau kasih contoh saja. Jurnal misalnya, untuk di Kalimantan Selatan ini ya, jurnal UIN Antasari kan keren-keren, ya kan? Sudah akreditasi Scopus, ya, sudah SITA 2, SITA 3, itu contoh aja. Kemudian misalnya mahasiswa asing, ini salah satu mahasiswa asing, kita sudah punya mahasiswa asing 53 orang. Dan mereka ini datang dengan beasiswa dari negaranya. Oh, bukan kita yang membiayai. Itu unik juga. Itu kan unik juga, ya. Lalu orang bilang bahwa Unggul itu cirinya adalah internasional. Nah, tadi sudah ada mahasiswa internasional. Kita punya kerjasama internasional banyak sekali, ya. Saya pun sempat jadi presiden yang tidak ada gajinya, ya. Jadi presiden of Asian Islamic Universities Association, yang anggotanya itu mayoritas memang dari Asia Tenggara, tapi ada juga yang di luar Asia Tenggara, misalnya dari Maldives, Maladewa, ya, itu sekitar 80-an university. Jadi kita dipercaya di tingkat internasional. Nah, kegiatan-kegiatan KKN dan PPL kita itu sudah merambah ke luar negeri, ya. Ke Arab Saudi kita punya kerjasama untuk PPL KKN, ada kerjasama dengan Markas Al-Buhuth wa Tawassul Ma'rifi untuk penguatan bahasa Arab. Kita menerjemahkan buku Ulama Banjar, seperti Ulama Banjar ke bahasa Arab dan juga ke bahasa Inggris. Bahasa Arab kerjasama dengan sana, misalnya kita ada KKN ke Sarawak, ya kan, ada KKN juga ke Thailand Selatan, ya. Nah, kerjasama dengan Turki juga ada, ya, dan yang lain-lain, ya. Ini insya Allah dalam waktu dekat yang dari Turki akan ada kegiatan Zoom dulu karena ada kekurangan anggaran tahun ini. Anyway, saya kira kita layak untuk mendapatkan akreditasi Unggul itu. Kita yang pertama sebenarnya mendapatkan akreditasi Unggul di sini, ya, pada bulan November kemarin. Namun saya juga mengingatkan kepada teman-teman bahwa kadang-kadang menjaga itu lebih sulit, ya, daripada mencapainya. Karena itu kita harus terus keep going untuk terus berprestasi. Dan ini saya harapkan akan membuat teman-teman mahasiswa itu memiliki pride, ya, ada kebanggaan. Nah, itu penting juga, bangga itu bukan sombong, ya. Yang penting kita tidak menghina orang. Artinya kita merasa bahwa lembaga kita lembaga yang patut untuk dibanggakan. Saya kira begitu. Jadi jangan khawatir, ini kita hadirkan langsung ya mahasiswa internasional, bukti nyata bahwa UIN Antasari ini betul-betul memiliki mahasiswa internasional yang bahkan mereka datang sendiri dengan beasiswa dari negaranya. Jadi bukan dari kita yang membayarnya, Pak, ya, tapi dari negaranya mengirim ke Banjarmasin. Apa keunikan dari Banjarmasin ini sampai mereka mau datang ke sini gitu. Jadi sayang kalau sobat Antasari di luar sana itu masih bingung dan ragu untuk memilih UIN Antasari. Capcus ya. Capcus daftar di UIN Antasari, kita masih ada gelombang UNPTKIN sampai akhir penghujung Mei ini. Segera daftar. Kayak kita ada di akhir deh, Pak. Iya. Mungkin ada closing statement dari Bapak dan juga kesan dan pesan dari kawan-kawan semuanya. Ya, saya berharap bahwa masyarakat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh UIN Antasari. Yang menurut hemat saya, karena saya dulu kuliah di sini juga, ya, ini luar biasa sudah perkembangan fasilitasnya, dosen-dosennya, ya. Dosen-dosen kita sekarang itu doktornya itu dari Timur Tengah, dari Amerika, dari Australia, dari Eropa, dari kampus-kampus top di Malaysia, ya, dari Jakarta, dari mana-mana, Jogja. Jadi dosen-dosennya keren-keren gitu, dari berbagai disiplin ilmu pula. Fasilitasnya sudah mantap gitu, ya, akreditasinya sudah oke. Sayang dong kalau nggak dimanfaatin, ya. Jadi ayo teman-teman yang muda-muda, mari ke sini, ya. Bergabung dengan kami, saya yakin Anda tidak akan pernah menyesal. Yakin tidak akan pernah menyesal gitu, ya. Pengen tahu banget gimana rasanya kuliah di UIN Antasari dan ingin jumpa dengan Daniel, dengan Radifa, kawan-kawan boleh ya daftar segera di UIN Antasari Banjarmasin. Daniel, gimana?
closing statement atau kesan yang disampaikan. Barangkali pengen say hello juga dengan rekan-rekan di Malaysia, silakan. Jadi kalau mau ke kuliah UIN di Antasari Banjarmasin, jangan ragu-ragu, emang seru orangnya, fasilitasnya lengkap. Jadi emang semua kemudahan untuk kuliah dipermudahkan. Jadi ya jangan ragu. Ya, buktinya Daniel betah ya sampai semester 6. Oke, Radifa? Ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang masih bingung, terutama di yang sekolah SMA sederajat, bisa banget kalian lihat kami di sini. Kami tampil di sini tuh gak jauh-jauh juga karena fasilitas dari UIN Antasari Banjarmasin yang kami gunakan, seperti kami tes adab dan lain-lain, sehingga kami bisa tahu potensi yang terbaik bagi kami itu apa, sampai kami bisa berada di depan layar kalian, teman-teman, gitu. Jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk berkuliah di UIN Antasari, dan jangan sampai teman-teman salah pilih atau bahkan sampai ketinggalan info tentang pendaftaran UIN Antasari Banjarmasin. Mungkin saja Ibu. Oke, baik Sobat Antasari semuanya. Nanti mungkin Pak Rektor kita akan berkunjung lagi dengan mahasiswa lainnya. Boleh. Oh, Pak Rektor ini tidak masalah gitu ya. Rektor itu dikunjungi, beliau open sekali dengan keberadaan kita. Nanti kawan-kawan, kita akan mencoba untuk berkunjung lagi ke ruangan Pak Rektor. Kita ngobrol lagi hal-hal menarik lainnya, supaya kawan-kawan semuanya menjadi banyak informasi yang dimiliki terkait dengan UIN Antasari Banjarmasin. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.